Sahabat pembelajar ASN Kota Tangerang, kembali kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang tahapan penerapan SPM di daerah. Untuk tahapan penerapan SPM di daerah ini, paling tidak ada 4 langkah yang harus dilakukan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021. Langkah pertama adalah terkait dengan pengumpulan data. Ada 6 SPM atau ada 6 urusan yang di SPM-kan, yaitu pendidikan, kesehatan, terhenti humas, dan sosial, serta SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nah, untuk menghitung, untuk mengetahui siapa penerima pelayanan ini, maka kita harus mengumpulkan data. Saya contohkan untuk SPM pendidikan, ya, pendidikan. Kalau kita ambil semua, ini panjang waktunya, tapi ambil dulu pendidikan. Kita contohkan pendidikan saja. Kita mulai tadi untuk setiap anak usia 7 sampai 15 tahun mendapatkan pendidikan dasar. Ya, berarti SD sampai dengan SMP. Katakanlah untuk jumlah anak, kita akan mendata usia pendidikan dasar SD di Kota Tangerang ada 1.000 orang, ya, katakanlah 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini artinya target sasarannya adalah 1.000 orang. Harus mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Kita tahu sekolah dasar itu banyak jenisnya, ada sekolah dasar negeri, ada sekolah dasar di swasta, ada juga sekolah dasar yang mungkin sederajat MI misalkan, yang punya yang dikelola oleh Kemenak. Tapi 100 orang ini, ya 100 orang yang akan menerima pelayanan ini bisa tersebar di 3 jenis satuan pendidikan tadi. Nah, bagi pemerintah itu menyediakan aksesnya. Pertama, menyediakan aksesnya dulu. Menyediakan aksesnya kepada masyarakat yang dia bisa mencapai ke sekolah negeri, kemudian sekolah swasta atau sekolah yang sederajat MI tadi. Ini bagi pemerintahnya, kata kuncinya aksesnya dulu untuk mencapai 100%. Lalu didata by name, by address, lalu diketahui misalkan ada dari 100 target sasaran, ternyata hanya 80 orang ini yang akan masuk negeri, sisanya akan masuk swasta. Kenapa? Kita bisa memantau, mengidentifikasi, oh ini kategori orang yang bisa mengakses pendidikan di luar pendidikan sekolah negeri. Maka pemerintah menyediakan yang 80-nya. Yang 20 silakan kalau mau masuk swasta. Tapi kemudian kalau dilihat, 20 ini ternyata dia masuk swasta karena jarak antara rumah dan sekolahnya ya memang hanya bisa dilakukan oleh swasta karena dengan pendekatan SPMB-nya misalkan. Nah, walaupun dia sekolah di swasta, karena dia tidak bisa memenuhi sendiri, maka ini juga menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Jadi sudah ada 80 yang masuk negeri, yang 20 tadi ada 20 yang masuk swasta, tapi ternyata dari swasta tadi bukan semuanya karena dia bisa, tapi karena sekolahnya dekat
rumahnya dekat sekolah swasta. Maka pemerintah ya masuk ke dalam mekanisme kedua, yaitu melakukan penghitungan kebutuhan. Pemerintah itu untuk pemenuhan SPM ada paling tidak ada 4 hal, ya ada 4 hal. Dia bisa memproduksi sendiri, artinya dia menyediakan sekolahnya, menyediakan gurunya, menyediakan anggarannya. Namanya production. Atau pemerintah mempunyai kemampuan untuk memberikan voucher. Ya, memberikan voucher itu menyediakan anggaran juga, tapi diberikan voucher kepada peserta didik tadi. Lalu peserta didiknya bisa mengakses ke swasta, sepanjang swastanya juga memberi ruang untuk menerima vouchernya dari pemerintah kepada murid yang akan masuk ke sekolah swasta. Atau pemerintah bisa mensubsidi, gitu ya, mensubsidi. Jadi yang 10 orang masyarakat peserta didik yang masuk ke sekolah swasta tadi itu ada macam-macam caranya. Bisa dikasih cash, kasih voucher, kasih subsidi sekolahannya oleh pemerintah, atau pemerintah ya bisa melakukan kerjasama dengan swasta. Jadi ini khusus yang untuk tidak di dalam sekolah negeri, pemerintah bisa memberikan pilihan untuk pembiayaannya, ya. Tapi yang dilakukan sendiri oleh pemerintah ini namanya adalah cara pemenuhannya melalui produksinya pemerintah, ya. Sehingga nanti bisa terdeteksi dari 100 orang, 80 orang kami anggarkan melalui APBD, yang 10 orang masuk ke swasta murni, yang 10 orang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi mekanisme pemberian subsidi atau pemberian voucher atau pemberian uang tunai atau dan lain-lain. Nah, ini semua dihitung oleh pemerintah, dan itulah kemudian masuk tahapan berikutnya di dalam tahapan penerapan SPM, yaitu menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dasar. Setelah dihitung-hitung tadi dari 100 sasaran, berapa yang akan masuk menjadi tanggung jawab murni pemerintah, berapa yang disubsidi, berapa yang kasih voucher, lalu ini masuk ke dalam mekanisme perencanaan pemerintahan daerah. Masukkan dia di dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD sebagai dokumen resmi untuk dia bisa menjadi acuan bagi penganggaran melalui APBD. Jadi setelah masuk ke RKPD, baru nanti hitung-hitungan anggarannya masuk di dalam APBD. Ini bagian ketiga dari tahapan penerapan SPM. Lalu bagian keempat adalah pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, sekali lagi ini dapat membebaskan biayanya, lalu memberikan bantuan berupa uang tunai, bisa bekerja sama antar swasta dengan pihak pemerintah, dan tentu saja ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran strategis ASN dalam mendukung proses ini tentu ini sangat-sangat strategis, bagaimana ASN bisa ya masuk pada mulai dari melakukan pendataan, penghitungan, lalu penyusunan rencana kerja pemerintah, dan juga pada tataran pelaksanaannya nanti ini sekaligus juga nanti bisa melakukan monitoring terhadap peserta didik kalau untuk pendidikan tadi atau penerima SPM khususnya yang akan dilakukan oleh pemerintah kota. Demikian untuk materi tahapan penerapan SPM. Terima kasih pada sahabat pembelajar ASN sekalian.